Perkenalkan, nama saya Dian Wahyu Puspitasari dengan NIM 230 40 40 3003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar proses pendidikan di mata kuliah Profesi Pendidikan. Nah, standar proses pendidikan ini menjelaskan mengenai perencanaan proses pembelajaran Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses yang mencakup silabus, rencana pembelajaran pelaksanaan, prinsip-prinsip penyusunan RPP, penetapan peserta didik. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau desain dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, standar proses KTSP diatur dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007, sedangkan standar proses kurikulum 2013 diatur Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kedua peraturan materi ini masing-masing menjadi dasar hukum pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam hal ini, dengan berlakunya Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013, maka Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, yang pertama, apa sih silabus itu? Silabus adalah rencana pelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang berisi kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Terus, silabus berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sistematis. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau daring yang dikembangkan secara rinci dari suatu silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik agar mencapai kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada komponen-komponen dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran secara kompetensi suatu pendidikan, kelas, semester, program keahlian, dan mata pelajaran atau tema pelajaran jumlah pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi, gambaran komunikasi, minimal penguasaan sikap dan keterampilan yang diharap dicapai pada setiap kelas atau semester pada pelajarannya. Selanjutnya kompetensi dasar, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Terus indikator pencapaian kompetensi, perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan tercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya tujuan pembelajaran, gambaran pada proses dan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kompetensi dasar. Selanjutnya materi ajar. Nah, materi ajar itu seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian. Yang selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktu itu seperti waktu yang dicapai kompetensi dasar dan beban belajar. Metode pembelajaran, mencapai suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan. Seperti pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang diajukan untuk mengembangkan inovasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Intinya, kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk setiap mencapai kegiatan pembelajaran dilakukan secara inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Penutupnya, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Selanjutnya penilaian hasil. Nah, penilaian hasil itu prosedur dan instrumen penilaian proses harus dan hasil belajar. Sumber belajar, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPP Permendiknas nomor 41
tahun 2007. Yang pertama, memperhatikan perdoman individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, nomor 5, prinsip-prinsip pengembangan RPP menurut kurikulum 2013. Berpusat pada siswa. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, berbasis kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Keempat, integratif dan kontekstual. Kelima, aktif dan kreatif. Keenam, memanfaatkan PIK. Ketujuh, fleksibel dan adaptif. Yang ke-8, berkelanjutan. Yang keenam, penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik adalah suatu proses menentukan posisi atau kelompok belajar siswa dalam suatu pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kemampuan, minat, serta karakteristik masing-masing peserta didik. Menurut Perkemendikbud nomor 17 tahun 2017, penempatan peserta didik dilakukan agar setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya, serta tercipta pemerataan kualitas pendidikan di setiap kelas atau sekolah. Yang ketujuh, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran menurut kurikulum 2013, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama ada peserta didik, kedua ada pendidik atau guru, yang ketiga sarana prasarana, keempat kurikulum dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, kelima kalender dan jadwal pendidikan, keenam pengawasan dan evaluasi. Untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa standar proses pendidikan adalah jenis kegiatan yang merupakan acuan atau standar yang dibuat secara terencana untuk dilaksanakan, silabus, rencana pembelajaran, prinsip-prinsip penyusunan RPP, penempatan peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran adalah semua komponen dalam proses pendidikan. Proses pendidikan, baik di tingkat nasional maupun tingkat kelas, dianggap sukses hanya jika kompetensi lulusan yang ditargetkan tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah langkah dan strategi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.